Ya, kita mulai ya. Jadi sekarang kita bahas yang namanya sirkuit diode ya. Jadi ada nanti dua diode yang saya anggap ya. Tentunya kita anggap ada dua diode ideal ya. Jadi diode ideal. Jadi diode ideal ini artinya apapun arusnya yang lewat, kalau kita bias maju, dia tegangannya nol ya. Tegangan yang jatuh di diode itu nol selama dia bias maju ya. Dan tentunya ada juga yang diode real ya, real. Nanti kalau real ini akan saya bilang umpamanya V on nya umpamanya sama dengan 0,6 atau 0,7 ya. Jadi nanti umpamanya ada drop di situ ya. Jadi tentu dia akan juga mirip dengan diode ideal. Hanya saja nanti akan ada tegangan yang jatuh sekitar 0,6 volt ya, atau 0,7 kalau kita bias maju ya. Jadi kalau saya gambar itu, kalau diode ideal, kalau ini V umpamanya, ini I nya, kita akan punya kalau yang ideal seperti ini namanya ya, seperti itu. Kalau yang real kita akan anggap nanti seperti yang lebih satu ya, seperti ini ya. Jadi di sini seperti itu. Jadi nanti di sini V on ya. Jadi V on itu nanti bisa 0,6 atau 0,7. Oke. Nah, itu yang akan kita anggap untuk membahas sirkuit diode yang saat ini ya. Nah, contoh yang paling sederhana dulu ya. Jadi contoh sampai sederhana, umpamanya kita punya diode seperti ini. Terus kita taruh hambatan ya, hambatan. Ini 1 ohm ya. Jadi ini 2 volt. Tentunya ya, yang pertama kita harus asumsikan adalah kita anggap dulu diodenya ini on ya, diode on, artinya itu dia bias maju ya. Jadi kita anggap arusnya akan bergerak ke sini, oke. Sehingga kita pakai hukum Kirchhoff atau hukum Ohm ya. Jadi 2 volt itu sama dengan, pokoknya diodenya ideal, jadi tidak ada V on ya. Jadi V on nya 0, itu 2 volt itu sama dengan, kita anggap ini I kali 1 ohm, sehingga kita dapat I nya sama dengan 2 ampere ya. Oke. Umpamanya dia diodenya real, saya pakai warna lain. Umpamanya saya bilang tentukan arusnya apabila V on itu sama dengan 0,6 volt umpamanya, sehingga kamu bisa hitung. Jadi kalau ini kita anggap on ya, berarti di sini ada jatuh di sini plus, di sini minus, ini ada jatuh 0,6 volt berapapun arusnya ya. Jadi kita bisa tulis 2 kurangi 0,6 itu sama dengan I kali 1, sehingga kita dapat I sama dengan 1,4 ampere seperti itu ya. Jadi ini dua kasus untuk sirkuit yang sederhana ini ya. Satu namanya diode ini ideal, yang satu diode real ya. Ini ideal, ini real ya. Tentunya nanti akan kita spesifikasi ya. Jadi di soal umpamanya nanti saya akan bilang diodenya ini ideal atau real ya. Itu contoh yang sederhana. Kamu bisa bayangkan kalau saya balik ini tegangannya ya, saya taruh negatifnya di atas, taruh positifnya di bawah. Tentunya kamu tahu akan I nya sama dengan 0 ya, karena ini akan menjadi, diodenya akan menjadi bias mundur atau reverse bias ya. Oke, itu yang contoh sederhana ya. Oke, contoh yang agak ribet sedikit. Pokoknya kita punya struktur seperti ini ya, saya gambar dulu.
Oke, umpamanya sirkuit kita seperti ini ya. Jadi kamu bisa lihat di sini ada dua sumber independen ya, 10 volt dan 3 volt ya. Tapi kita punya dua diode, D1 dan D2. Ya, kita punya dua hambatan ya. Jadi gimana caranya menganalisa ini ya? Nah, pertama-tama kita tentunya boleh anggap ya. Untuk analisa ini kita anggap yang pertama umpamanya ya. Anggap D1 dan D2 on. Ini sama-sama bias maju ya. Jadi kalau kita anggap on, maka sirkuitnya kita akan menjadi seperti ini. Ini ada 10 volt. Sini ada 4 ohm. Sini ada 6 ohm. Di sini ada 3 volt, di sini ada 10 volt ya. Jadi sirkuit kita seperti ini dan kita harus anggap arusnya ke situ. Karena bias maju ya. Jadi kita anggap dua-duanya on. Oke. Sehingga kita bisa memakai hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law ya. Jadi kalau saya anggap ini I1, ini I2 ya. Jadi kalau Kirchhoff Voltage Law kita mulai dari sini umpamanya ya. Kita ikuti loopnya ini dulu ya. Jadi sini 0 sampai di sini jadi 10 volt, jadi 10 volt. Di sini ya. Arusnya ke sini dikurangi ya. Dikurangi I1 kali 4. Ya. Terus masuk sini apa? Masuk sini dikurangi juga I1 ya, tambah I2 ya, karena arusnya di sini di 6 ohm ini terdiri dari I1 dan I2 ya. Jadi ini kali 6 ohm ya. Kita sudah sampai sini. Jadi ini sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Oke, jadi saya susun ulang, ini 10 dikurangi ini juga 10 I1 dikurangi 6 I2 sama dengan 0. Ini persamaan pertama kita. Oke. Nah, persamaan kedua kita peroleh dari sini tentunya ya. Jadi 3 volt ya, dari yang loop kedua ini ya. Jadi kita anggap boleh dari sini ke sini. Di sini 0 volt tegangannya, sampai di sini adalah 3 volt ya, karena ini negatif positif. Kita tulis 3 volt. Tidak ada hambatan di sini. Dia turun ke sini ya. Sehingga dikurangi harus di sini seperti tadi, I1 plus I2 kali 6 ya. Sudah sampai sini, ini sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kamu bisa hitung sendiri, tapi saya bisa lihat di sini bahwa ini ya sama dengan ini. Oke. Jadi dari situ kita bisa gantikan ini 3 sehingga kita dapat sini nanti ya, setelah sini di sini I4 I1 itu sama dengan, karena sini 3 7 ya, I7 per 4 ampere ya. 10 kurangi 3 ya, bagi 4. Oke. Jadi itu I1. Bagaimana dengan I2 ya? Jadi I2 jika kita peroleh dari mana? Dari sini juga bisa ya. Jadi kita dapat dari sini. Saya gambar sini ya. Jadi I kita dapat 3 minus I1 kita sudah dapat 6 kali 7 per 4 ya, minus I2 kali 6 sama dengan 0. Oke, kamu bisa lihat di sini, ini saya dapat 3, ini dapat 2, ini 3 min 21 per 2 itu adalah 10,5 ya, min I2 kali 6. Nah, di sini dapat dilihat 3 kurangi ini lebih besar daripada 3 ya. Sehingga kita dapat nanti I2-nya negatif. Jadi di sini kita dapat I2 itu lebih kecil daripada 0. Nah, karena I2 lebih kecil daripada 0 berarti salah satu asumsi kita salah ya. Jadi ternyata di sini arusnya minus, kebalik ya. Arusnya negatif. Ya. Sehingga asumsi awal kita salah, sehingga kita tidak pakai sirkuit ini. Nah, untuk membuat tebakan berikutnya, kita bisa lihat dari hasil ini ya. Jadi kita lihat di sini I2-nya negatif, berarti tebakan berikutnya kita bisa anggap kira-kira I2-nya ini nanti akan
bias mundur ya, atau off ya. Sehingga kalau D2-nya off, kita akan punya gambar seperti ini. Oke. Jadi seperti ini karena di sini D2-nya off ya. Jadi kita anggap di sini off ya, sehingga ini putus ya. Nanti kita harus pastikan ini nanti tegangannya di sini negatif ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Jadi kalau ini putus, kita bisa abaikan di sini. Kita bisa hitung di sini cuma ada satu aja I-nya ya. Jadi kita dapat di situ I sama dengan 10/10 ya. Karena hambatannya seri. Jadi 10/10 kita dapat 1 ampere. Oke. Nah, karena 1 ampere sehingga arus sini juga 1 ampere, kita dapat nanti V di 6 ohm itu sama dengan 6 kali 1 ya, 6 volt. Jadi di sini positif, sini negatif 6 volt. Oke. Jadi kalau saya tulis di sini 6 volt. Ya. Sedangkan di sini negatif, di sini positif 3 volt. Di sini 3 volt. Sehingga kita dapatkan tegangan di sini 6 volt, di sini 3 volt. Jadi di sini lebih positif daripada di sini. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa D2 off. Jadi D2 off. Jadi asumsi kita sudah benar, D1 on. Itu bias maju ya, ini bias mundur. Seperti itu caranya analisa ya. Dan kamu harus sampai di sini dibuktikan bahwa V di D2 itu lebih kecil daripada 0. Sehingga kita bisa simpulkan dia bias mundur ya. Oke. Nah, contoh berikutnya ya. Ya, umpamanya kita punya sirkuit seperti ini ya. Jadi kita punya ini D1 dan D2. Oke. Jadi tentunya kita mulai lagi dengan anggap pertama D1 dan D2 itu on ya, sama-sama on atau bias maju. Ya, sehingga kamu bisa pakai KCL atau karena ini ada arus di sini, kamu juga bisa pakai KCL ya di titik ini. Oke. Jadi kalau kita pakai KCL di titik ini, tentunya kita anggap ini on, berarti ini ada arus ke sini, ini arusnya ke situ ya. Jadi kita anggap pokoknya di sini arusnya ke situ, di sini arusnya ke situ. Oke, ini kita namakan I1, ini kita namakan pokoknya I2. Ya, sehingga kita pakai KCL di poin ini ya. Jadi saya akan anggap arus yang keluar itu positif ya. Jadi sesuai dengan asal kamu konsisten ya, kamu bisa anggap arus yang masuk itu positif atau arus yang keluar itu positif ya. Sekarang pokoknya kita anggap arus yang keluar itu positif, maka kalau kita lihat di sini yang 5 ampere ini masuk ya, jadi itu minus 5. Oke. Jadi kita anggap arus yang ke sini keluar ya, berarti positif ya. Jadi kalau saya anggap tegangan di sini adalah V ya. Jadi saya tulis yang keluar berarti ya plus V ya, V keluar dikurangi tegangan di sini ya. Tegangan di sini berapa? 0 ya. Ini ground ya. Kurangi 0 jadi tidak perlu tapi ini dibagi 2. Karena di sini ada hambatan ya. Oke, itu satu. Oke. Terus yang kedua, arus yang ke sini I2 ya. I2 berapa? I2 juga kita anggap keluar berarti plus V dikurangi ini ya. Jadi tambah 10 karena di sini yang negatif ya. Jadi kurangi min 10, jadi itu jadi tambah 10. Ini per berapa? Per 1. Oke, jadi sini kita dapat sama dengan 0. Ya, dari sini kita dapat ini min 5 plus V per 2. Sini plus V. Sini plus 10 sama dengan 0. Oke. Sehingga kita dapat 3/2 V sama dengan minus 5
Oke, sehingga kita dapat V itu sama dengan minus 10/3 volt. Ya. Nah, jadi kamu bisa lihat kalau ini minus, apa yang terjadi? Ini tegangannya di sini 0 ya. Kalau ini minus, yang terjadi adalah arusnya di sini naik. Jadi asumsi kita salah ya. Jadi D1 kemungkinan off. Ya. Karena di sini kita dapat negatif. Ya. Di sini min 10/3, di sini min 10 ya, min 10. Jadi bisa nggak di sini ada arusnya mengalir sini? Bisa ya, karena di sini lebih positif daripada di sini. Ini min 10, ini min 10/3. Ya, jadi arus di sini bisa nanti jadinya 10 dikurangi 10/3. Jadi kemungkinan D2-nya on. Oke. Jadi dari analisa pertama kita dapatkan kemungkinannya. Sekarang kita cek kemungkinan ini apakah dia konsisten. Kalau konsisten berarti ini yang betul. Oke. Jadi kita akan gambar sirkuitnya dengan kondisi D1 off, D2 on. Ya. Jadi sirkuitnya jadinya seperti ini ya. Jadi perhatikan lagi. Ya. D1-nya off sehingga kita putus di sini ya. Sedangkan di sini on sehingga di sini short circuit. Seperti itu. Nah, analisa sirkuit ini juga sama ya. Jadi kita lihat di sini ada arusnya nggak bisa kemana-mana, jadi arusnya ke sini saja. Jadi kita sudah tahu di sini arusnya berarti 5 ampere. Ya, jadi di sini min 10, ya ada di sini arus 5 ampere. Jadi kita bisa tahu V di situ. Oke, karena V kita pakai ke sini ya. V dikurangi min 10 ya per 1 ohm itu sama dengan 5 ampere. Sehingga kita dapat V sama dengan 5 min 10 volt. Jadi V sama dengan min 5. Jadi di sini kita dapat min 5 ya. Jadi di sini min 5, di sini 0. Sehingga kita dapat di sini positif, di sini negatif. Ya. Jadi kita apakah asumsinya betul? Di sini positif, di sini negatif, berarti ini adalah bias mundur ya. Jadi asumsi kita betul bahwa D1 off atau bias mundur, D2-nya on. Seperti itu. Jadi ini jawabannya kita ya. Oke. Jadi gitu cara menganalisa kalau sirkuitnya kita punya diode, beberapa diode ya. Oke, nah ini adalah sirkuit berikutnya yang kita akan analisa ya. Umpamanya kita punya di sini gelombang Vs ya. Jadi Vs itu sama dengan umpamanya A kali sin omega t, atau saya pakai ya A aja nggak apa ya. Jadi ini adalah gelombang sinusoidal umpamanya ya. Nah di sini kita taruh diode seperti itu. Di sini kita taruh bebannya RL. Ya. Apa yang terjadi dengan arusnya ya, atau saya bisa ukur di sini tegangan di sini ya. Ini positif negatif, makanya saya ini bilang V out, berapa nilai V out ya. Nah kemudian saya gambar inputnya dulu. Ini T ya, jadi ini A, ini min A. Jadi sirkuitnya apa namanya, V source-nya kita, inputnya kita seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi ini gelombang sinusoidal ya. Nah apa yang terjadi dengan outputnya ya, kita anggap diodenya ideal. Nah kamu perhatikan di sini kalau dia positif ya, positif, ini Vs ya, Vs. Kalau dia positif, Vs-nya positif naik ya. Jadi ini akan menjadi bias maju ya. Jadi positif, ini negatif, jadi akan ada arus ke situ. Jadi dia bias maju ya. Kita anggap diode ideal dulu ya. Sehingga kalau saya gambar di sini juga
ini T. Gimana V out-nya ya? Nah, V out-nya tentunya ini jadi short circuit ya. Jadi dia jadi karena bias maju arusnya ke sini, jadi V out-nya juga mengikuti V in ya. Jadi dia ikut naik juga seperti itu. Berapa besarnya ya? Jadi ini sampai di situ ya. Jadi ini besarnya juga A. Sama. Ya. Nah, tetapi setelah sampai di sini VS-nya negatif. Jadi berubah sekarang jadi negatif ya. Jadi ini tidak lagi ada. Jadi ini negatif, ini positif. Kalau ini negatif, ini positif, dia harus ke situ. Ya, tetapi karena ada diode di sini, jadi dia bias mundur ya. Jadi ini tidak ada arusnya. Ya, sehingga ini keputus. Ya, di sini off, keputus. Sehingga tidak ada arus di sini, tidak ada tegangan. Jadi dia nanti akan nol. Sampai di mana? Sampai dia di sini ya. Sampai di sini dia akan naik lagi. Sampai di mana lagi? Sampai di sini lagi. Terus lagi seperti ini, sampai di sini naik lagi dan seterusnya. Ya. Jadi sirkuit ini namanya sirkuit rectifier ya. Rectifier ya. Tapi ini karena yang di rectifier itu penyearah artinya ya. Penyearah. Ya. Jadi karena yang diarahkan ini cuma setengahnya ya, ini dihilangkan ya. Jadi ini namanya setengah gelombang atau half wave. Half wave ya. Atau ini penyearah setengah gelombang. Oke. Jadi ini namanya circuit rectifier ya. Ini diode yang sangat sederhana ya. Nah, terus tentunya kalau kita pingin buat dia satu arah ya, atau kita pingin tegangannya tidak berubah-ubah ya, tidak naik turun. Nah, tapi di sini walaupun dia sudah positif saja, tidak ada negatif, tetap dia tidak rata ya. Dia tegangannya naik turun juga ya, walaupun tidak negatif. Nah, gimana caranya membuat agar dia tegangannya mendatar ya? Nah, untuk itu kita akan tambahkan kapasitor ya. Jadi sirkuitnya akan menjadi seperti berikut. Oke. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita taruh kapasitor paralel ya. Paralel dengan RL ya. Jadi sirkuitnya kita tadi yang seperti ini. Di sini kita taruh kapasitor yang paralel dengan RL ya. Tujuannya kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan ya. Jadi di sini kita ingin muatannya itu disimpan ya. Jadi tidak naik turun ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang terjadi dengan sistem kita tadi ya. Jadi kita gambar lagi VS-nya ya. Jadi bisa pause dulu. Ya. Jadi ini adalah VS-nya sama seperti tadi. Jadi dia sinusoidal naik turun ya. Nah, sekarang kalau tidak ada kapasitor, tentunya kita akan memiliki gelombang seperti ini. Yang merah ini ya. Seperti itu ya, dia mengikuti yang positif saja ya. Tapi karena ada kapasitor, jadi kita perhatikan ya. Jadi kita perhatikan apa yang terjadi dengan V0 ya. Jadi saya akan pakai warna lain. Nah, yang pertama ketika dia VS-nya naik ya. Jadi kita perhatikan ini positif, ini negatif, ini naik. Di sini akan ada arus ya. Jadi arus ini juga menyebabkan V0-nya juga naik ya. Jadi V0-nya ikut naik. Tapi di sini kapasitornya juga diisi, jadi ada arus ke situ juga ya. Jadi kapasitornya diisi, nanti di sini jadi muatannya positif, di sini negatif. Jadi V0-nya ikut naik seperti ini, naik. Nah, atau saya gambar sebentar ya. Oke, jadi saya gambar sekarang. Ini V0 ya. Jadi V0-nya ikut naik seperti itu, sama dengan VS ya. Nah, tetapi sekarang V0 sudah sampai di puncak ya. Jadi yang terjadi adalah di sini menjadi V0 maksimum ya, atau saya tulis di sini. Tadi kita tulis A ya. Jadi di sini ini tegangannya sama dengan A gitu ya. Nilainya A sini.
ya. Jadi ada muatan di sini sebesar berapa? Muatannya sebesar Q, ya di sini ya, di kapasitor ya. Pada kapasitor sekarang ada muatan ya. Q itu sama dengan C kali A, VA ya. Jadi tegangan yang di sini ya, misalnya A tadi kan, jadi tegangan di sini ya. Jadi tegangan yang maksimum ini ya. Jadi ada muatan di situ ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada positif negatif, tetapi tegangan di VS dia turun ya. Jadi umpamanya ini nilainya 10, sekarang di sini ada tegangan 10 volt, tetapi di sini turun sedikit demi sedikit ya, jadi 9 umpamanya. Jadi yang kamu lihat nanti di sini 10, di sini 9. Apa yang terjadi adalah ini menjadi bias mundur ya. Karena nanti sisinya di sini 10, ini 9 negatif. Ya, jadi diode ini jadi bias mundur. Jadi di sini macet, mati. Ya, putus. Ya. Jadi sirkuitnya kita putus di sini. Nah, yang terjadi adalah sirkuit kita sekarang akan ngecas discharge ke sini kapasitornya. Ya. Jadi tegangannya di sini yang di peak sini akan sekarang muatannya di sini akan keluar ke sini. Ya, ini tidak ada lagi. Oke. Nah, jadi kalau ada kapasitor dengan muatan sekian, ya, dia akan discharge secara eksponensial ya. Eksponensial pelan-pelan ke situ sampai dia di sini. Oke. Nah, perhatikan di sini juga saya gambar juga di sini ya. Dia pelan-pelan sampai sini ya. Nah, perhatikan yang merah ini ya, atau yang VS ya, atau yang hitam ya. VS-nya sekarang tetap di bawah sampai dia di sini ya. Sampai dia di sini. Di titik ini ya. Di titik ini. Sekarang VS-nya lebih besar lagi. Ya, ini kan discharge ya, tegangannya turun pelan-pelan ya, karena discharge atau kehilangan muatan dia pelan-pelan. Sampai di sini tegangan VS-nya lebih positif lagi. Pokoknya ini sudah jadi 9 volt. Di sini naik pelan-pelan jadi 10 volt lagi, ya. Sehingga ini nanti ngikut lagi dia naik seperti itu. Sorry, mungkin ini sama ya, maksimumnya sudah. Naik seperti itu, nanti setelah peak dia discharge lagi seperti itu. Oke. Nah, itu yang terjadi, ya. Oke. Nah, di sini nanti jadi kita nanti outputnya akan bentuknya tidak lagi yang seperti yang merah, tapi yang hijau ini ya. Jadi turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi ada namanya naik turun, atau ini namanya ripple. Ripple. Oke. Jadi ada naik turun seperti itu. Ya. Jadi besarnya tegangannya ini namanya nanti apa namanya, naik turunnya ini namanya V ripple atau singkat VR ya. Nah, VR itu ada hubungannya sama nilai C dan nilai arusnya itu ya. Jadi kalau kita punya, jadi berapa sih dia kehilangan tegangan ya, atau kehilangan muatan ya dalam waktu T gitu kan. Jadi di sini pokoknya waktunya T, dari sini ke sini ya, waktunya T, berarti akan ada perubahan delta Q ya. Delta Q berapa perubahannya? Delta Q nya sama I kali T ya, perubahan muatan ya. Jadi ini arusnya, T itu waktunya ini. Jadi ini arus ke beban ya. Kita biasanya tahu berapa sih bebannya perlu arus gitu banyak kan. Ini arus ke beban dengan waktunya itu. Ya. Jadi kamu bisa lihat persamaan di sini, berarti delta Q sama dengan C kali delta VA ya. Jadi delta VA itu nanti sama dengan ripple-nya ya. Jadi delta Q itu nanti sama dengan C kali V ripple itu sama dengan I kali T. Sehingga kalau kita mau mendesain, umpamanya nentuin berapa sih nilai C-nya ini. Jadi C-nya itu kita bisa buat
Jadi dengan tahu I beban kita, ya, kita tahu kira-kira ini waktunya, ya. Jadi waktunya ini hampir sama dengan ujung ke ujung sini kali T, oke, atau satu periode, ya, dibagi VR, ya, V ripple kita kalau pingin ripple-nya kecil, tentunya C-nya jadi besar, ya, seperti itu. Jadi ini untuk mendesain, ya. Jadi kita bisa menentukan nilai C kalau kita. Tapi secara umum untuk mendapatkan nilai ripple yang kecil, ya, sehingga tegangan DC kita bagus, kita perlu C yang besar. Oke. Jadi itu namanya penyearah setengah gelombang, ya. Nah, bagaimana dengan penyearah full gelombang atau full rectifier, ya? Nah, untuk ini namanya full wave, ya, full wave rectifier, ya, atau penyearah gelombang penuh, ya, penyearah gelombang penuh, ya. Nah, ini ada dua desain. Yang satu adalah kita pakai transformer, ya, terus connect di tengah-tengahnya kita ground. Jadi kita connect dua ujung transformer yang atas dan yang bawah ini dengan diode seperti ini, ya. Sehingga umpamanya di sini positif, di sini negatif, ya. Maka di sini ke positif, ya, di sini negatif. Ya, jadi ini kayak rangkaian baterai seri, ya. Jadi sini walaupun ground, dia di sini nanti lebih negatif. Sehingga kalau seperti ini strukturnya nanti arusnya akan ke sini. Situ, ya. Itu yang terjadi, ya. Oke. Nah, di sini kamu lihat arusnya kebalik, ya. Tapi karena tidak bisa, dia mati ini. Jadi ini mati dulu, ya. Sedangkan nanti kalau umpamanya dia kebalik, jadi umpamanya di sini positif, sini negatif, maka di sini akan jadi positif, sini negatif, sini positif, sini negatif, kebalik, ya. Sehingga nanti arusnya akan lewat ke sini, lewat ke situ. Oke. Sehingga kalau walaupun dia bolak-balik, kita tetap dapat arah arusnya ke sama. Tidak pernah kebalik arah arusnya, ya. Oke, itu salah satu desain. Nah, desain yang kedua itu namanya pakai jembatan diode, ya. Jembatan diode, jadi kita tidak tap, jadi kita tap transformernya di dua ujungnya, ya. Sehingga kalau kita punya di sini positif negatif, umpamanya sini positif negatif, ya, maka arusnya akan sini, ya, ikuti sini, sini. Oke, tentunya dari mana? Dari sini, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sekarang punya dia kebalik, sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif, ya. Arusnya akan mengikuti yang ini, yang merah ini. Seperti itu. Oke. Sehingga kita dapat walaupun di sini positif negatif, arah arusnya tetap di sini positif, di sini negatif. Oke. Jadi outputnya nanti akan menjadi seperti berikut, ya. Jadi outputnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak lagi ada yang bagian yang hilang seperti yang tadi, ya. Tentunya keperluan kapasitor, kalau kita taruh kapasitor paralel nanti, ya, tentunya nilai C-nya akan sama dengan apa? Setengahnya, ya. I kali T kali periodenya, ya, dibagi 2 V ripple ini tergantung desain kita, ya. Karena sekarang periode kita setengahnya, ya, tadi yang ujung ke ujung sini, ya, sekarang setengahnya sampai di sini. Oke, seperti itu. Jadi tentunya kalau kapasitornya di sini, ya. Jadi saya gambar kapasitornya yang merah atau yang biru, ya. Di sini kita taruh kapasitor lagi seperti itu. Oke. Jadi itu namanya diode kita pakai sebagai penyearah gelombang, ya. Jadi mengubah AC menjadi DC. Oke. Nah, diode juga sering dipakai untuk membentuk
gelombang namanya ini. Jadi sirkuit membentuk gelombang ya. Jadi umpamanya kita ingin membentuk gelombang yang berbeda ya dari gelombang sinusoidal gitu umpamanya. Kita bisa pakai sirkuit diode ya. Oke, kita akan coba contoh analisa ya. Salah satu sirkuitnya. Nah, berikut adalah salah satu contohnya ya. Jadi kamu perhatikan di sini kita punya sebuah sumber AC ya. Jadi sumber AC dengan amplitude 15 volt ya. Kita taruh dalam sirkuit yang ada diode seperti ini. Ya. Sekarang kita akan analisa apa yang terjadi dengan V out-nya. Ya, jadi akan saya gambar. Diagram waktunya lagi ya seperti tadi ya. Nah, umpamanya saya tulis di sini ini 6 volt, ini 15 volt ya. 15 volt. Nah, perhatikan kalau dia 0 ya. Kalau dia 0 tentunya tidak ada arus ya. Ada nggak arus kalau 0? Tidak ada ya. Kenapa? Karena di sini bias mundur ya. Ini positif. Atasnya positif, bawahnya negatif. Jadi harusnya naik ya. Jadi tidak ada arus di sini ya. Jadi ini putus ya, ini putus. Nah, tapi kalau tegangannya ikut naik pelan-pelan. Jadi kita bayangkan gambar VS dulu ya. Pokoknya VS seperti itu. Ya, jadi ini VS. Dia naik turun ya. Nah, jadi bayangkan sekarang dia ikut naik ya. Sampai di sini umpamanya 6 volt. Sini plus minus umpamanya saya tulis 6 volt. Nah, ketika dia lebih sedikit dari 6 volt ya, sini V0-nya 6 volt, pokoknya 6,1 volt, apa yang terjadi? Di sini akan jadi lebih positif daripada di sini. Ya, karena di sini 6 volt, pokoknya 6,1, maka dia akan menyalakan diode ini. Oke, maka akan ada arus ke sini. Nah, kalau ini menyala, sekarang VO-nya kita akan terkonek ke sistem ini ya. Jadi di sini tegangannya tetap 6 volt. Sehingga nanti outputnya kita akan bentuknya seperti ini. Dia naik ya. Tapi sampai 6 volt dia datar. Oke. Jadi kita bisa lihat ini teraktivasi diode ini ya. Habis itu VS-nya turun lagi. Ini kan 6 volt ya. VS-nya turun umpamanya di bawah 6 volt. Di bawah 5,9 umpamanya. Di sini kan 6 volt 5,9 di sini. Kalau di sini 5,9 berarti ini bias mundur lagi. Kalau ini bias mundur, ini putus lagi sirkuitnya. Oke, jadi dia ngikut lagi yang biru. Ikut lagi yang biru. Ikut lagi sampai berapa lagi? Sampai 6 volt. Ini datar lagi dan seterusnya. Oke, jadi sekarang sirkuit kita, outputnya kita berubah gelombangnya dari tadi sinusoidal menjadi gelombang seperti ini. Oke. Nah, kamu bisa bayangkan kalau saya taruh semuanya di sini ada diode yang sebaliknya. Umpamanya saya connect ya. Saya connect di sini. Di sini saya taruh tegangan kebalikan. Ini supaya 6 volt dengan diode ke arahnya ke atas. Seperti itu. Oke. Jadi ini amsimetri dengan yang ini, ya. Cuma dia akan nanti beraplikasi di mana di bawah sini. Jadi makanya sini ada min 6 volt. Jadi nanti sirkuit outputnya kamu akan jadi seperti yang hijau ini. Sampai 6 volt di sini dia seperti itu lagi. Sehingga kamu dapat gelombang yang hampir trapesium. Ya. Jadi ini contoh aplikasinya. Jadi namanya wave shaping circuit. Oke. Nah, itu caranya menganalisa kalau kita punya sirkuit seperti ini ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bahas sedikit tentang Zener ya, diode Zener. Diode Zener. Nah, diode Zener itu bisa kita pakai, biasanya dipakai untuk pengatur tegangan ya. Jadi, ingat diode Zener itu lambangnya seperti ini. Ya, seperti itu. Ya.
Dan kita beda dengan diode biasa, kita akan aplikasikan ini dengan bias mundur. Bias mundur ya. Jadi biasanya ini positif negatif, sehingga kebalik, ini negatif, ini positif. Nah, kalau kita aplikasikan dia bias mundur, kita gambar kurvanya lagi yang kemarin. Ini adalah bias majunya, bias mundur jauh seperti sini, tapi dia nanti akan ada avalanche di sini ya, breakdown ya, sorry. Ini breakdown. Nah, di sini biasanya didesain sedemikian rupa nilai breakdownnya itu tertentu ya, umpamanya 5,4 atau 4,4 dan seterusnya. Jadi bisa didesain. Kalau di sini tidak bisa didesain. Di sini cuma sekitar 0,6 atau 0,7 volt. Oke, kalau di sini bisa didesain sehingga kita sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan desain ya. Nah, kalau kita pakai di daerah sini, apapun arusnya kita perhatikan tegangannya tetap akan drop yang sama. Ya, jadi pokoknya kita kembali tadi ke sirkuit kita yang di penyarah ya, penyarah seperti ini ya. Kamu bisa bayangkan kita taruh di sini yang positif di atas kita buat tadi ya. Kita taruh diode Zener di sini ya, seperti itu. Sehingga tegangan apapun, kalau tegangannya naik turun ya, ini nanti akan tetap tegangannya di sini. Karena kalau tegangannya naik turun, nanti akan ada arus ke sini. Ya, kalau ada perubahan tegangan maksud saya, tentunya kita kapal dengan dengan resistor di sini, kita taruh resistor. Jadi berapapun resistor sudah di sini ya, jadi nggak perlu resistor. Jadi tegangannya di sini akan fix ya, sehingga nanti kalau ada kelebihan arus, umpamanya arusnya akan masuk ke resistor lain. Oke, nah itu nanti kita akan bahas lebih detail untuk sirkuitnya ya. Cuma sekarang umpamanya saya aplikasikan umpamanya diode Zener itu seperti ini, kita punya sirkuit ya. Oke, jadi sirkuit kita umpamanya seperti ini. Jadi kita umpamanya di sini punya 2 ohm ya. 2 ohm, di sini umpamanya tegangan kita 5 volt. Nah, diode Zener kita ini breakdownnya umpamanya saya tulis V Zenernya itu sama dengan 3 volt. Ya. Apa itu artinya? Artinya kalau di sini positif, di sini negatif 3 volt ya, maka akan ada arus ke sini. Diodenya aktif ya, atau dia breakdown ya, aktif atau breakdown ya. Sehingga umpamanya saya kasih 5 volt di sini ya, umpamanya R-nya saya kasih umpamanya sama dengan 3 ohm umpamanya ya. Oke, jadi kamu bisa bayangkan berapa nilai, saya anggap sini off dulu ya, saya anggap off. Berarti kamu punya satu loop sini saja ya, jadi kamu bisa tulis I-nya sama dengan 5/2 tambah 3 ya, kamu dapat 1 ampere. Oke, sehingga kamu dapat arusnya ke sini adalah 1 ampere, sehingga kamu dapat tegangan di sini V out itu sama dengan 3 ohm. 3 volt ya, 3 volt. Nah, apa yang terjadi umpamanya sekarang RL-nya saya tambah besar, umpamanya saya taruh 5 volt. Jadi ini beban ya, umpamanya RL-nya saya taruh 5 ohm. Oke, jadi kamu lakukan analisa yang sama ya. Kamu lakukan analisa yang sama sehingga kamu dapat nanti V out sama dengan, kalau saya bisa pakai pembagi tegangan ya, 5/7 kali 5. Itu yang kita dapat ya, 5/7 kali 5 kita dapat ini 25/7. Jadi ini besarnya berapa? Ini lebih besar daripada 3 ya. Jadi 3/4/7 volt. Oke, tapi ini nilainya nanti salah ya, tidak betul ya. Kenapa? Karena kalau dia 3/4/7 volt, ini Zenernya sudah on. Oke, sehingga ada arus ke sini masuk.
Oke. Jadi berapapun RL-nya di sini, nanti di sini tegangannya tetap akan jatuh sebesar 3 volt. Oke, yang ini dia. Kenapa? Karena arus yang keluar di sini tetap arusnya keluar sekitar 4/7 ya. Cuma arusnya nanti akan masuk ke sini dan ke sini akan tetap masuk sesuai dengan kondisi, sehingga kalau umpamanya 5 ohm, berarti arusnya I-nya nanti sama dengan 3/5 ampere ya. Jadi ada arus masuk ke sini sebesar 3/5 ampere. Oke, arus yang ke sini ke beban ya, sehingga tegangan di beban tetap 3 volt ya. Jadi itu fungsi dari Zener ya. Jadi kalau kamu taruh diode Zener, berapapun bebannya, dia tegangannya akan tetap fix di sini. Jadi tidak akan ada namanya loading effect ya. Jadi kalau hambatannya besar atau hambatannya kecil, tegangannya tetap jatuh sebesar 3 volt. Umpamanya breakdownnya 3 volt ya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini kita sampai di situ dulu ya, karena saya rasa sudah terlalu banyak sekali materinya ya. Jadi